Surabaya merupakan kota metropolitan yang dikenal dengan banyak suatu industri-industri di kota Surabaya ini. Dan Surabaya ini tidak hanya industri, ternyata memiliki benteng hijau, yaitu di hutan mangrove sebelah sini. Hutan mangrove tidak hanya menjadi sebuah penjaga keseimbangan ekosistem, tetapi juga menjadi pelindung garis pantai dari abrasi dan badai. Dan kami dari kelompok 7 Bioda 9 akan mengonservasi hutan mangrove di Surabaya ini. Apa? Hutan mangrove di Surabaya merupakan habitat penting bagi berbagai flora dan fauna, dimulai dari ikan, kepiting, hingga burung migran. Semuanya hidup berdampingan dalam harmoni. Namun, ancaman degradasi akibat limbah, pembangunan, serta perubahan iklim semakin nyata. Ada beberapa manfaat dan peranan penting hutan mangrove menurut Sumar 2021. Yang pertama yaitu mencegah terjadinya intrusi air laut. Intrusi air laut merupakan peristiwa perembesan air laut ke dalam tanah daratan. Nah, intrusi air laut ini menyebabkan terjadinya air payau sehingga tidak baik dan tidak layak untuk dikonsumsi. Nah, hutan mangrove sendiri ini memiliki akar-akar yang berfungsi untuk meredam lumpur-lumpur sehingga dapat mencegah terjadinya intrusi air laut ke wilayah daratan. Yang kedua adalah mencegah erosi dan abrasi pantai. Erosi merupakan pengikisan permukaan tanah oleh aliran air, sedangkan abrasi merupakan pengikisan permukaan tanah akibat hempasan ombak laut. Hutan mangrove memiliki akar yang efisien dalam melindungi tanah di wilayah pesisir sehingga dapat menjadi pelindung pengikisan tanah akibat air. Secara ilmiah, akar mangrove yang kuat mampu memecah gelombang, meminimalkan dampak abrasi, dan menciptakan lapisan tanah yang baru. Ini adalah contoh nyata teknologi hijau alami yang perlu terus kita lestarikan. Berdasarkan data, Indonesia merupakan negara dengan wilayah ekosistem mangrove terbesar di dunia, yaitu sekitar 2,54 juta hektar. Namun, 48% wilayah mangrove di Indonesia mengalami kerusakan sedang, dan 23% diantaranya mengalami kerusakan parah. Di Indonesia, konservasi mangrove tersebar di beberapa pulau, salah satunya di Surabaya, yakni ekowisata mangrove Wonorejo. Solusi yang kami tawarkan, yang pertama, reboisasi berkelanjutan, yang kedua, pengolahan limbah terpadu, dan yang ketiga, pengembangan ekowisata berbasis konservasi. Hutan mangrove sangat mendorong SDGs yang sangat berkelanjutan. Yang pertama yaitu SDGs poin 1, menuntaskan kemiskinan. Di mana hutan mangrove ini bisa berguna menjadi tempat ekowisata dan juga pekerjaan bagi masyarakat sekitar seperti menjadi nelayan. Dan yang kedua, adanya SDGs poin 2, yaitu penuntasan kelaparan. Di mana hutan mangrove ini sangat banyak menyediakan ekosistem laut seperti ikan yang dapat dikonsumsi oleh masyarakat sekitar untuk meningkatkan protein yang dikonsumsi oleh masyarakat sekitar untuk keberlanjutan hidup mereka. Dan yang ketiga yaitu adanya SDGs poin 8, adanya pertumbuhan ekonomi dan juga pekerjaan yang layak. Di mana masyarakat sekitar dapat menggunakan hutan mangrove tersebut menjadi ekowisata dan juga pekerjaan-pekerjaan seperti contohnya kayunya yang dapat digunakan menjadi kerajinan dan juga menghasilkan madu. Lalu yang terakhir, yang keenam yaitu poin SDGs nomor 15, yaitu tentang ekosistem daratan, yang dimana tanaman mangrove ini ternyata juga memiliki fungsi untuk menjadi tempat tinggal atau habitat spesies-spesies daratan, dan dengan itu maka tanaman mangrove ini dapat menjaga keseimbangan ekosistem secara keseluruhan. Baik, sebelumnya di sini kami dari Universitas Erlangga. Di sini saya ingin mewawancarai Bapak terkait dengan pengelolaan dari tempat ini. Mungkin bisa diperkenalkan dulu Bapak, nama Bapak siapa dan di sini sebagai apa, Pak?
Ya, kan saya namanya Saryanto, saya begini pembibitan dan penanaman saya. Oh, bagian pembibitan dan Iya. penanaman ya Pak. Iya. Baik, mungkin di sini untuk pertanyaan pertama. Bapak, seberapa penting sih peran dari hutan mangrove ini untuk lingkungan dan ekosistem? Oh ya, pentingnya mangrove itu satu bisa melindungi apa? Ya, ngilangin karbon apa itu? Yang untuk kepentingan mangrove itu satu untuk mengadang abrasi dari laut itu. Yang satu yaitu untuk bisa mengeluarkan karbon apa itu yang untuk kebutuhan manusia itu. Lalu kondisi mangrove saat ini seperti apa Pak yang ada di kawasan ini Ya, menurut Bapak? alhamdulillah sekarang kan sudah agak lebat, sudah lebat, sudah lebih baik dari yang dulu gitu aja. Apakah ada pengaruh dengan kondisi cuaca saat ini Pak? Ya kalau kemarau ya ada kemarin itu pas di waktu musim kemarau itu apa tuh kalau nanam agak sulit, harus ada air itu sama dengan panasnya Panas Mas. cuaca itu. Untuk hambatan atau tantangan dalam mengelola mangrove sendiri itu bagaimana Pak? Ya tantangannya gitu ya itu apa kalau ada apa kalau di tepi laut sampah itu sampah, kalau air pasang kan sampah dari laut ke tepi datang, kalau kembali bawah apa kenanya sampah yang dikenanya apa mangrove-nya itu ya kena, biarkan sudah besar itu bisa roboh. Kalau misal mangrove-nya udah besar terus kena sampah itu biasanya redup Pak. Itu roboh ya roboh. Biasanya itu ditanggulangi seperti apa Pak? Kalau misal ada sampah. Ya biasanya dulu saya menanam pertama itu tiap 15 hari sekali ke sana bersih sampah. Berarti ada kayak Perawatannya gitu. ya pasti. Hutan mangrove bukan hanya aset ekologi, tetapi juga warisan untuk generasi yang mendatang. Mari bersama-sama kita menjaga hutan mangrove. Kami dari kelompok 7, mohon maaf apabila ada salah kata. Pamit undur diri. Look.